Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 sifat manusia yang membuat manusia itu sulit bahagia. Ada 10 sifat manusia yang membuat manusia itu sulit bahagia. Tadi di awal kita ingin hidup kita ini bahagia. Tetapi gara-gara sifat seseorang, sifat diri kita kalau ada, maka akan terampaslah kebahagiaan dalam diri kita. Apa yang 10 itu? Inilah yang mau kita bicarakan. Mudah-mudahan dari yang 10 itu tak ada sama kita, supaya kita ini jadi orang yang bahagia. Apa yang pertama? Mudah iri pada orang lain. Kalau orang sudah mudah iri kepada kesuksesan orang, keberhasilan orang, apa yang dimiliki orang, apa yang dipunyai orang, maka dia akan terhalang kebahagiaan pada dirinya. Dia akan tidak bersyukur dan akan kurang puas. Enggak puas dengan apa yang dimilikinya. Karena orang yang mudah iri akan fokus kepada orang lain, bukan kepada apa yang dimilikinya. Padahal kadang-kadang dia punya kelebihan dari orang lain, tapi tak disyukuri. Dan sifat iri ini bahaya, Pak. Dalam pandangan agama, sifat iri ini bisa merusak amal. Pandangan agama ya. Sifat ini bisa mengurangi pahala amal ibadah kita. Mungkin pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala dengarkan pengajian, dan lain-lain. Kita bacakan hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wal hasad. Jauhilah oleh kamu sifat hasad. Dalam bahasa agama iri itu hasad. Kenapa? Fa innal hasad, sesungguhnya iri itu ya'kulul hasanat, memakan pahala-pahala kebaikan. Habis dimakan. Diibaratkan Rasul kama ta'kulun narul khatab, seperti api memakan kayu bakar. Walaupun kayu bakarnya itu panjang, Pak, kalau tiap hari dibakar lama-lama habis. Kalau udah habis, manusia ini walaupun banyak pahalanya jadi pailit, ya bangkrut di akhirat. Berlindung kita kepada Allah. Pertama, awak tak bahagia. Kedua, amal ibadah awak hilang pahalanya. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk bahagia, suka memaksakan kehendak pribadi. Orang yang suka memaksakan kehendak pribadinya sulit bahagia. Karena apabila keinginannya tidak direspon orang, tidak didukung orang, maka dia akan kecewa. Karena orang yang memaksa kehendaknya itu, dia pingin semua keinginannya harus dapat. Nah, inilah pula. Kalau dia berpendapat, harus didengar orang.
harus diterima orang. Kalau tak diterima orang pendapat dia, kecewa berat dia. Maka harus kita ingat bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua orang. Nggak bisa, kita nggak bisa mengendalikan, memaksa semua orang, nggak bisa. Bahkan Rasulullah di dalam Al-Quran hanya menyampaikan kebenaran, nggak bisa memaksa orang. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Apa kata Allah? Dan kewajiban kami, kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mau diterima, nggak diterima, pokoknya udah disampaikan. Maka di dalam sejarah kita mengenal paman Nabi, namanya Abu Thalib, ayah dari Ali. Ali ini punya ayah namanya Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah saudara ayah dari Nabi. Dan membela habis-habisan perjuangan Rasul karena kemanaannya. Jangan ada orang yang ganggu. Dia berkorban apa saja bersedia. Jangan coba-coba kalian ganggu kemanakan. Tetapi ketika dia saat sakratul maut disuruh syahadat, nggak mampu dia syahadat. Sampai dalam sejarah disebutkan Nabi bilang sama paman, ya pamanku, ucapkan aja asyhadu an la ilaha illallah. Nanti aku yang bertanggung jawab ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak terucap dari pamannya yang dia cintai. Maka hal itu sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Enggak bisa. Yang kau cintai, yang kau sayangi, enggak bisa. Tetapi kata Allah, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kita sekedar usaha dan ikhtiar serta doa kepada Allah agar diberikan yang terbaik dalam hidup. Jadi kalau orang dalam hidup ini suka memaksa pendapat, keinginannya, nanti nggak tercapai, dia kecewa, hilang bahagianya. Yang ketiga, penyebab orang sulit untuk bahagia adalah suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Semakin kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itulah penyebab kita menjadi tidak bahagia. Belum tentu kita kalau dalam posisi dia, kita akan bahagia seperti dia. Orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, itu akan hilang kepuasan dan kepercayaan diri. Dia tidak akan percaya kepada dirinya. Karena suka membanding-bandingkan kehidupan dia, kenapa saya kok nggak seperti dia ya? Gitu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam satu hadisnya, ini nasihat Nabi, bagus kita dengarkan. Karena yang berikan nasihat Nabi ini, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum.
Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan kamu melihat orang yang ada di atasmu. Ini Rasul ngajari kita bersyukur. Kita punya rumah, punya kerjaan, punya keluarga, syukuri. Ada orang Pak punya rumah pun nggak ada, kendaraan nggak ada, kerjaannya kadang-kadang cari sana cari sini, dapat satu hari makan satu hari. Dan itu banyak dalam kehidupan kita Pak. Kadang-kadang orang cari nafkah sampai jauh, sampai luar pulau, luar kota, sampai luar negeri. Kita kadang-kadang hanya melangkah beberapa langkah dari rumah. Hanya jalan 5 menit, 10 menit, rezeki itu dah kita dapat. Maka kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ أَزْدَارُ أَلَّا تَزْدَارُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Agar kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Coba Allah sekali-sekali kita kalau ada kawan kita sakit, kita kunjungi ke rumah sakit. Penuh kadang-kadang rumah sakit, Pak. Kita akan bersyukur masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa sujud, masih bisa rukuk, masih bisa jumpa kawan-kawan, masih bisa dengar pengajian ini. Berapa banyak orang yang saat sekarang ini pingin datang kemari, tapi nggak bisa memang. Dan itu wajib kita syukuri. Lihat orang yang di bawah kita, supaya kita banyak bersyukur. Jangan lihat orang yang di atas kita. Baik kita ini bahagia. Ya. Yang keempat, apa yang mengakibatkan orang itu selalu sulit untuk bahagia? Selalu menyalahkan keadaan dan orang lain. Orang kalau hidup ini Pak selalu menyalahkan keadaan dan orang lain, sulit bahagia. Ada salah sedikit, ada masalah sedikit, langsung cari kambing hitamnya. Inilah dia. Kambing hitamnya itu bukan kambing hitam, bukan kambing hitam diri awak, kambing hitam orang. Karena inilah maka aku gini. Inilah Pak. Enggak selesai masalah. Enggak selesai masalah. Dan dalam hidup ini, kita kalau ingin diakui orang sukses, enggak perlu maksa-maksakan diri. Harus punya ini, punya itu. Enggak perlu Pak. Padahal kita tidak mampu. Karena ada pola pikir orang sekarang nih supaya diakui orang dia orang mampu, padahal dia sebetulnya orang nggak mampu. Memaksakan diri, nah, itu yang tak boleh. Maka kita kalau ingin bahagia apa adanya, yang kita tampilkan tuh inilah aslinya. Nggak usah direkayasa. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, nasihat Nabi lagi ini. Apa kata Rasulullah? Laisal ghina an kasratil kharat. Kaya itu bukanlah diukur dengan banyaknya harta atau kemewahan, bukan. Bukan itu kata Nabi. Walakinnal ghina khinan nafsi. Sesungguhnya kekayaan itu adalah orang yang memiliki hati, maksudnya memiliki hati yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Itulah orang bahagia. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, maka dia akan bahagia. Boleh kita bandingkan berapa banyak orang yang punya kekayaan, punya kemewahan, tapi hidupnya nggak tenang, Pak. Disorot sana, disorot sini, berita sana, berita sini.
Kita kalau diberitakan satu kampung ini aja hidup kita nggak tenang kok. Diberitakan orang, diceritakan orang satu kampung ini aja Pak, nggak tenang hidup kita. Ini kalau diceritakan satu negara, gimana itu? Nggak tenang kita. Oleh karena itu para jamaah yang dicintai Allah, yang kelima, orang yang sulit untuk bahagia, apa sebab? Yang kelima adalah mudah emosional dan cepat reaktif dalam menghadapi masalah. Apa maksudnya? Tidak stabil emosi, cepat reaktif, darahnya naik langsung. Kalau dia menghadapi masalah, langsung 200 tensi darah. Langsung reaktif, Pak. Orang kadang-kadang, Pak, ada model orang menghadapi masalah itu nggak tenang. Ketika kita tidak tenang, itu berarti tidak stabil emosi. Orang yang tidak stabil emosi, reaktif yang berlebih-lebihan, padahal masalahnya itu biasa-biasa. Di lapangan biasa masalah itu, dan itu dihadapi semua orang. Maka di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, barang siapa yang bisa menahan emosinya, kemarahannya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Siapa yang dia lampiaskan kadang-kadang, Pak? Orang yang tak berdaya, yang lemah. Maka Allah akan memanggilnya nanti pada hari kiamat dan membanggakan di hadapan semua makhluknya, dan dia akan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah. Nih, orang yang bisa mengendalikan emosinya di dunia, tidak dia lampiaskan sembarangan. Ada hasil yang kita peroleh, enggak sia-sia. Yang keenam, mana sifat yang nyulit orang, mensulitkan orang untuk bahagia? Yang keenam adalah sering berprasangka buruk terhadap sesuatu. Su'uzzon, prasangka buruk terhadap sesuatu dan pada orang lain akan menimbulkan sikap negatif sama orang lain. Yang ada sama dia adalah cuman pikiran yang buruk aja sama orang. Jadi orang yang suka prasangka buruk sama orang, kenapa nggak bisa bahagia? Sulit melihat sisi positif dari orang. Kalau orang itu sudah prasangka buruk, Pak, apapun yang dikerjakan orang itu baik, tetap dalam pandangan dia buruk. Padahal yang dikerjakan orang itu baik, Pak. Tapi karena dia memang pikirannya, mindsetnya buruk aja mandang orang, maka apapun yang dikerjakan orang tetap dalam pandangannya nggak baik. Padahal di dalam agama kita Islam, prasangka buruk itu dilarang. Nanti kita buka firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Ini tujukan sama kita ini. Jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Kita udah prasangka sama orang, rupanya enggak seperti itu. Orang udah tersinggung dulu.
Memang awak minta maaf, maaflah ya, aku sangka kau buruk, padahal nggak seperti itu. Inilah dia. Ya, maka kata Rasulullah, ini nasihat Nabi. Janganlah kamu prasangka dengan kata-kata terhadap saudaramu seiman, kecuali dengan prasangka baik. Karena bisa jadi engkau dapati kata-kata itu mengandung kebaikan. Awak nggak tahu, Pak. Mungkin kritikan orang, saran orang, pendapat orang itu ada juga betulnya. Cuman kita kadang-kadang ada sebagian orang meresponnya cepat-cepat negatif langsung. Padahal dia nyampaikan sama kita itu baiknya tuh. Supaya awak lebih hati-hati. Jangan ceroboh kali. Karena apalagi kita ada tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Ya, jadi kalau mau bahagia jangan suka prasangka buruk sama orang. Apalagi prasangka buruk sama Allah. Itu lebih jelek lagi, Pak. Apa yang Allah berikan sama kita itu, itulah yang terbaik. Itulah yang wajib kita ingat, kita syukuri dalam hidup kita. Yang ketujuh, penyebab orang sulit untuk bahagia adalah orang yang memiliki sifat perfeksionis. Sifat perfeksionis. Apa itu perfeksionis? Menuntut kesempurnaan kepada orang dalam semua hal. Kita nggak bisa mencari orang di dunia ini sempurna, nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang sempurna manusia di dunia ini. Menuntut kesempurnaan dalam semua kerja, semua tugas, sosok orang, nggak akan kita dapat. Di satu sisi orang punya kekurangan, di sisi lain orang punya kelebihan. Kita dalam berumah tangga pun, ya, kita dalam berumah tangga pun seperti itu. Kita tidak akan dapatkan pasangan yang sempurna. Rumah tangga itu saling melengkapi. Karena rumah tangga itu adalah ujian yang terberat. Kenapa terberat? Jumpa dengan orang yang sama dalam waktu yang lama. Pasti kita punya perbedaan. Karena kita pun bisa menikah dengan istri kita karena kita berbeda. Dia perempuan, awak laki-laki. Pasti berbeda. Tetapi bukan perbedaan itu yang kita cari. Tapi persamaan itu yang kita cari dalam hidup. Maka orang yang berpikiran perfect itu cenderung tidak bisa menerima kesalahan orang. Enggak bisa. Dia merasa manusia ini jangan punya salah, gitu dia. Sempurna, perfect namanya. Ya, enggak bisa. Kita enggak bisa seperti yang diharapkan seperti itu. Maka di satu sisi kita punya kelebihan, tapi di satu sisi kita juga punya kekurangan. Tetapi bukan kekurangan itu yang kita cari, tapi bagaimana kelebihan dan kita saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Makanya kalau kita lihat kepemimpinan Rasulullah, ada Abu Bakar, orang tua, yang akan memberikan nasihat dan saran. Ada Umar, tokoh yang keras. Umar itu tokoh keras. Latar belakang dia orang pasaran. Itu kita butuhkan dalam mengembangkan dakwah ini. Ada tokoh Utsman. Siapa itu? Orang kaya. Akhnia. Karena dalam memperjuangkan dakwah ini kita butuh dana. Butuh orang kaya. Ada yang keempat adalah Ali, tokoh anak muda.
ada tokoh orang tua, ada tokoh pemimpin, Umar, ada tokoh orang kaya, ada tokoh anak muda, ada tokoh wanita, itulah Siti Khadijah. Ada tokoh-tokoh yang lain, Siti Aisyah, Asma, Abdurrahman dan sebagainya. Dan itulah yang disatukan Rasul. Masing-masing mereka punya kelebihan. Sehingga dakwah Rasulullah berhasil dalam hidup. Yang kedelapan, kenapa kita sulit bahagia? Karena hidupnya penuh dengan dendam dan kebencian. Orang yang hidupnya penuh dengan dendam, bagaimana bisa membalas? Bagaimana suatu saat kita bisa membalas apa yang dilakukan orang? Itu cenderung tidak bisa memaafkan orang. Dan orang yang selalu dihantui dengan kebencian dengan orang lain, maka dia tidak akan bahagia. Kenapa? Waktu dan kesempatannya habis untuk memikirkan orang yang dia benci. Karena dalam hidup kita ini, Pak, ada dua aja yang kita ingat, yang kita sayang dan yang kita benci. Itu yang jadi ingatan kita. Yang kesembilan, kenapa orang sulit untuk bahagia? Karena menutup diri terhadap orang lain. Kita hidup tidak bisa sendiri. Mungkin dia menikmati, tapi dia nggak bahagia. Itu makanya kita disuruh sholat jamaah. Jangan menutup diri dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan masyarakat. Kita disuruh bermasyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir, kenapa seseorang itu sulit untuk bahagia? Karena terlalu mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa kita egois. Orang yang mementingkan hidupnya, diri sendirinya, tidak peduli kepada orang lain, ya, maka dia tidak dapat menyelesaikan masalah apapun dalam kehidupannya. Kita dalam hidup ini, Pak, butuh orang lain. Orang kaya butuh sama orang miskin. Bagaimana orang kaya itu bisa naik derajatnya kalau tidak ada orang miskin? Orang yang memberi itu membutuhkan orang yang diberi. Jadi dua-dua mulia di sisi Allah. Orang yang memberi dan orang yang menerima sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang direndahkan. Maka ada seorang ulama ketika diberikan sesuatu, ya, diberikan sesuatu sebagai penutup ini, diberikan sesuatu, dia katakan, saya enggak menerima pemberian Anda karena saya mau ibadah aja ini. Saya kemarin mau ibadah, saya tidak menerima pemberian Anda. Apa kata yang ngasih? Tidakkah memberi itu, tidakkah menerima itu juga ibadah? Menerima itu juga ibadah. Memberi itu juga ibadah. Menerima itu juga ibadah. Betapa senangnya saudara kita ketika pemberian kita itu diterima dengan lapang hati olehnya. Inilah 10 hal yang menyulitkan seseorang untuk bahagia. Mudah-mudahan dari yang 10 ini, mudah-mudahan tak ada sama kita. Jauh dari kita. Kalaupun seandainya ada, berjanji kita untuk menghilangkannya. Membuangnya jauh-jauh agar kita hidupnya bahagia. Berapa lamalah kita hidup di dunia ini, Pak? Dan kita tidak ingin menyusahkan diri kita. Kita ingin bahagia. Kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Ini saja materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.